Ya. Ya, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Aduh, kakak dia nggak. Hari ini aku BAP di Bareskrim untuk kasus illegal access dan didampingi sama lawyer aku, Bang Lecuman. Bisa tolong dibantu prosesnya. Ya, oke. Oke, ya, teman-teman wartawan ya, hari ini pemeriksaan Mbak Ira Inara terkait dengan laporan illegal access ya, illegal access ya. Ini kita pemeriksaan baru separuh, ya kan, karena wartawan udah menunggu kan, nggak enak juga kan. Jadi saya bilang, udah Mbak, kita ke bawah dulu, kita kasih sedikit lah statement kan. Jadi perlu saya jelaskan ya teman-teman, yang dilaporkan ini di Bareskrim adalah perkara illegal access. Nah, terhadap perkara itu yang disidik oleh penyidik cyber ya, lantai 15 gedung Bareskrim, sudah dari tahap penyelidikan sudah naik ke tahap penyidikan. Oke, kapan naik ke tahap penyidikan? Dilaksanakan gelar perkara pada tanggal 6 Januari kemarin. Kemudian penetapan naik penyidikannya tanggal 7 kemarin. Jadi hari ini adalah pemeriksaan dalam tingkat penyidikan. Jadi yang kita laporkan ada berapa orang kira-kira? Berapa ya? Oke, kita belum bisa sebutkan namanya ya, karena terlapornya kan masih dalam lidik, ya kan? Nanti biar polisi aja yang menetapkan kira-kira siapa sebagai terlapornya. Oke. Nah, kemudian ini yang perlu kami jelaskan supaya pemberitaan ini berimbang. Karena di sana kan ada yang melaporkan di Polda Metro Jaya, ya kan, yang kemudian sebenarnya ini merupakan satu rangkaian semua. Cuman dua peristiwa di tempat yang berbeda aja. Oke. Tetapi kami perlu yakinkan sama teman-teman di sini bahwa laporan yang di sana, oke, yang dijadikan alat bukti adalah sesuatu yang kami laporkan menurut keterangan daripada Mbak Inara. Cara memperolehnya tidak sah, ya. Cara memperoleh alat bukti tersebut yang dijadikan sebagai alat di dalam laporan Polda Metro Jaya, cara didapatnya tidak sah. Sehingga kami minta Polda Metro Jaya untuk menghold, oke, pemeriksaan lanjutan. Karena kenapa? Apabila sesuatu itu diperoleh dengan cara yang tidak sah, menurut kami penyidikannya juga pastinya nanti akan tidak sah. Seperti itu, ya. Jadi kami dalam hari ini ya ingin juga sekaligus menyampaikan kepada penyidik Polda Metro Jaya, kalian tolong hold proses penyidikannya. Karena kenapa? Salah satu alat bukti yang kalian gunakan itu adalah cara mendapatkannya oleh yang diakui oleh korban di sana itu tidak sah. Karena kenapa? Di sini sudah naik ke tahap penyidikan. Sehingga apa? Kami minta untuk didahulukan dulu, oke, laporan polisi yang ada di Bareskrim ini. Karena kenapa? Bareskrim ini kedudukannya lebih tinggi daripada Polda Metro Jaya. Ya, oke. Nah, mungkin dari saya demikian. Ada tambahan, Mbak? Mudah-mudahan bisa tegak tanpa pandang bulu. Tapi kan mungkin Bang, yang di Polda lebih dulu naik sidik itu seperti apa? Ya, itu kan kedudukannya kan lebih di bawah. Ya kan? Walaupun dia duluan naik sidik, kedudukannya di bawah Mabes Polri. Sehingga apa? Dia harus menunggu kakaknya naik dulu lah prosesnya gitu loh. Ini kan istilahnya kakaknya, di sana kan adiknya, ya kan? Polda Metro Jaya kan adik, ini Bareskrim kan kakaknya. Jadi dia lebih baik menunggu yang lebih tua, seperti itu. Apa karena di sini unsur pidananya lebih tinggi, Bang? Ya, karena cara memperoleh barang itu yang dijadikan barang bukti itu caranya tidak sah. Itu melibatkan banyak orang. Nah, di sini makanya terhadap laporan ini dugaan kami ada beberapa orang, lebih daripada satu orang. Sehingga apa? Kami meminta dengan cara apapun proses penyidikan di sini didahulukan duluan. Bang, apa nanti bakalan terseret naik sidiknya berapa sih, Bang? Naik sidiknya, Bang? Naik sidik illegal access Tanggal 6 Januari kemarin gelar perkara naik sidik. Kemudian penetapan naik sidiknya tanggal 7 kemarin. Makanya tanggal 8 ini hari selaku korban diperiksa. Abang, mungkin akan terseret istri saya atau Mawar sendiri dalam kasus illegal access ini. Nah, kita belum bisa menyimpulkan ya, karena ini kan baru naik sidik itu baru kemarin, ya, baru 2 hari, ya. Kita biarkan dulu polisi menentukan sikap, ya kan. Dalam seluruh proses penyidikan, biar polisi yang tentukan, karena ini tuh dalam proses penyidikan ini kan semua seluruhnya diskresi daripada pihak kepolisian, sehingga saya juga tidak mau mendahului, nanti merusak pemeriksaan polisi. Ya, cuman saya dapat pastikan bahwa keterangan dari Mbak Inara ini
lebih dari 1 orang yang diduga terlibat dalam pusaran illegal access ini, ya, yang terlibat dalam memperoleh, mengambil, kemudian men-share lagi ke siapa-siapa. Nah, ini pelakunya bukan 1 orang, lebih daripada 1 orang, sehingga dugaan kami ancaman hukumannya lebih tinggi daripada yang Polda Metro Jaya. Maka kesimpulannya, tolong kepada Pak Kabar Eskrim untuk perkara Ibu Inara ini saya minta jangan ada yang coba-coba intervensi. Kita minta penegakan hukum yang adil dan merata. Ya, kami minta penegakan hukum di Bareskrim didahulukan daripada Polda Metro Jaya karena ancaman hukumannya lebih tinggi. Bang, Inara ini Virgon akan ikut ke terseret, Bang? Nah, itu saya nggak tahu ya, itu yang nama-nama yang disebutkan saya sama sekali nggak kenal. Tapi kalau memang ada dugaan ke sana arahnya, saya minta penyidik telusuri. Jangan berhenti di 1 orang, ya, telusuri sampai ke ujung. Bang, yang terlapor di Polda, Bang, katanya ngajuin RJ. Kalau ngajukan RJ ada Oh ya, Sama Insan. oke, kita ada ngajukan memang permohonan RJ. Ya, kita cuman belum memperoleh respon daripada ada respon belum? Belum ada respon. Jadi kita menunggu aja, menunggu sikap penyidik bagaimana, kan? Apakah akan diundang lagi dalam rangka RJ? Kita akan lihat. Tapi apapun itu dilaksanakan atau tidak RJ, saya minta karena di sini sudah naik penyidikan, saya minta di sana di hold dulu. Nah, di sana di hold dulu. Karena kenapa? Polda Metro Jaya berada di bawah Bareskrim. Itu intinya. Mbak Ina mungkin karena RJ tersebut alasannya apa sih Mbak Ina ingin RJ dengan Mawar? Karena sedari awal saya melihat kasus ini atau permasalahan ini permasalahan internal keluarga sebenarnya. Jadi harusnya bisa diselesaikan secara musyawarah, secara kekeluargaan. Bahkan memang sedari awal, dari sebelum kasus ini viral pun kami sedang proses mediasi secara keluarga gitu. Makanya kami sendiri juga kaget gitu, tiba-tiba kasus ini mencuat ke publik dan mau tidak mau ya kami harus tetap mengikuti proses hukum yang sudah kadung bergulir. Berarti Mbak Ina menerima Mawar sebagai istri pertama ya Mbak Ina? Ya biar bagaimana tuh memang secara negara masih tercatat sebagai istri saja. Kalau harapan sendiri akan ingin dilanjutkan nggak sih Mbak Ina? Kalau rumah tangga Mas Insan sama untuk keputusan dalam rumah tangga itu dalam Islam semua diserahkan kepada kepala rumah tangga ya, kepada imam dalam hal ini Insan. Tapi kan masih ada dengan baik ya Pak. Ya saya sebagai orang Muslim ya yang mengaku Muslim, saya harus tunduk pada syariat Islam. Sebenarnya kamu disangkut nanti saat itu saya tanya ingin memiliki keduanya. Nah, respon kamu seperti apa? Kita lihat dulu prosesnya seperti apa nanti ke depan, karena sampai hari ini kan belum ada kejelasannya. Karena kita coba untuk berdamai, mengajukan RJ, baik aku dan Insan ke pihak pelapor, saudari M. Tapi tidak ada respon yang mana ya? Nggak ada respon berikutnya, nggak ada respon baik gitu. Mencoba lewat apa ya Mbak Ina? Mencoba lewat apa ya? Komunikasi dengan Mawar? RJ yang kita bisa lakukan RJ karena kan ini sudah terlanjur masuk proses hukum ya, gitu. Dan aku sendiri juga terus terang nggak punya kontak saudari M, akun Instagram aku juga di blog, jadi mau menunjukkan etika baik untuk berdamai juga bingung lewat siapa, karena selaku suami sahnya sendiri pun Insan dalam hal ini juga tidak mendapatkan respon yang baik, bahkan setiap kali chat ya diposting di sosial media gitu. Jadi kami selaku pihak-pihak internal yang terlibat dalam konflik rumah tangga ini juga bingung gitu, mau menyelesaikan ini secara musyawarah, secara damai itu seperti apa. Ada rasa isbat kita apa? Mungkin Satu alamnya yang jelas pengennya semua berjalan secara damai ya, pengennya juga hidup tenang-tenang aja, pengennya berharapnya proses hukum ini bisa berjalan dengan lancar dan damai. Perihal kalau pengen bercerai gimana Kak? Ya, ini kan saya hanya mencoba menyampaikan ke banyak orang. Saya harus kamu menjawab. Kamu adalah korban dulu. Sekarang kamu ada di posisi yang menurut banyak orang adalah kamu adalah yang melukai. Seperti itu kan? Kalau misalkan saya mengetahui dari awal saudara Insan punya istri dan saya tetap melanjutkan pernikahan ya, dalam kondisi saya tahu bahwa dia punya istri, mungkin bisa kalian bilang saya ini pelaku. Tapi kan sedari awal saya tidak tahu, saya tidak mengetahui. Dia bukan berarti saudara Insan
juga berniat buruk untuk membohongi, untuk memulai hubungan ini dengan kebohongan gitu. Tapi ya memang ya bisa dibilang ada salah saya juga, saya tidak bertanya gitu. Saya tidak bertanya dan saudara Insan juga tidak menjelaskan. Itulah sebabnya kenapa kemarin saya sempat membuat laporan LP penipuan, karena memang sebenarnya saya tidak merasa menjadi pelaku gitu ya. Tapi pada akhirnya kan kamu udah tahu gitu dan menerima dan bahkan ingin bertahan. Apa alasan kamu ingin bertahan? Karena saya sudah dapat wejangan, sudah diingatkan sama sosok ulama yang kami hormati ya, yang kita semua hormati, bahwa sebagai istri apapun keputusan kepala rumah tangga kita harus tetap taati. Ini maksudnya ini kan terjadi kayak ada di awal hubungan ini kan ada kayak kebohongan juga kalau misalkan nggak mengakui udah punya istri dan lain-lain. Itu ketika menjalin sama Mbak Inaranya sendiri nggak takut itu akan terulang lagi atau seperti apa? Balik lagi tadi statement aku sebelumnya bahwa Insan tidak menunjukkan etika buruk gitu, bahwa dia ingin memulai hubungan ini dengan kebohongan. Tapi di sini ada kesalahan aku juga, kelalaian aku tidak bertanya gitu di awal. Anak-anak nerima nggak, Mbak? Anak-anak nerima nggak Insan? Anak-anak Mbak Ina? Starla sudah aku perkenalkan sih, dan alhamdulillah ya dia anak yang baik, anak yang paham agama, yang paham bahwa selama itu sudah halal, ya sudah saatnya lah kita istilahnya dengar samina wa atona, kita tunduk sama syariat Islam kalau kita mengaku Islam. Ketemu dengan anak-anak belum Mbak Ina sendiri sampai dengan saat ini? Anak-anak siapa? Sama Mbak Ina atau sama Atau gimana? Anak-anak aku sudah ketemu anak-anak, cuma memang termasuk jarang bisa ketemu karena anak-anak juga sekolah dan setiap minggu itu dibawa liburan terus sama dedinya, jadi aku udah lama nggak ketemu lagi sama anak. Ada kekhawatiran hak asli diri juga Mbak Ina? Kalau selama nggak ada ketetapan dari persidangan sih nggak sih, aku nggak khawatir karena memang kemarin persidangan hakim putusannya itu udah sampai tingkat Mahkamah Agung. Berarti sejauh ini anak-anak menerima dengan baik Ya, alhamdulillah Insan juga orang yang sangat peduli dan sayang sama anak-anak saya. Mbak Ina ada rencana mau mensahkan pernikahan dengan Insan? diresmikan. Diresmikan secara negara? Saya rasa itu adalah harapan semua istri ya, harapan semua perempuan juga maunya seperti itu ya. Cuman kan kita di sini harus lihat secara fakta bahwa masih ada problem atau masalah yang harus diselesaikan satu persatu, terutama di ranah hukum ini. Itu kita diobrolin atau gimana untuk pengusahannya? Udah diobrolin dengan Insan atau bagaimana? Balik lagi ke jawaban saya sebelumnya, kalau kita mau menyelesaikan satu persatu dulu masalah yang sedang bergulir ini, karena biar gimana di sini kan kita juga butuh kepastian dan jawaban dari pihak saudari M untuk bisa secara jelas, secara tegas dan secara bijaksana untuk memberikan pernyataannya apakah dia mau melanjutkan. Ya alhamdulillah gitu ya, alhamdulillah, atau dia mau berhenti ya dia ajukan gugatan cerai gitu. Ya supaya semua ini lebih jelas gitu. Berarti Mbak Ina menerima kalau misalkan menjadi istri kedua kali ya? Kenapa tidak? Karena dalam Islam itu boleh kan. Siap hidup berdampingan dengan Mawa berarti ya Mbak? Kalau tidak siap dari awal saya nggak mau. Bang Lecu, kalau kita ngomongin ini kan soal illegal access ya Bang. Iya. CCTV di mana selalu digadang-gadang dengan durasi yang sangat panjang dan konotasi kurang baik ya. Iya. Nah ini pertama untuk abang dan saudara hukumnya ini kan kabarnya katanya sudah dikembalikan kabarnya. Ya. Nah untuk kamu sendiri, nah terbayang nggak sih seperti apa ketika itu tersebar dan katanya ini ya katanya kami nggak tahu ya, katanya kan ada video yang tidak baik lah buat orang lain lah. Iya. Seperti apa? Jadi begini, terkait video itu, ya pastinya saya perlu sampaikan di sini, cara memperolehnya tidak sah. Sehingga apabila terjadi transaksional terhadap video itu sudah menjadi pelanggaran hukum. Karena kenapa? Cara memperolehnya tidak sah. Diperolehnya itu dengan cara yang tidak secara benar, ya kan? Misalnya seperti ini, saya kasih contoh ya sederhana. Saya ambil handphone kamu, ya kemudian saya umpetin, berarti kemudian saya jual. Nah itu ada proses di mana perolehannya tidak sah.
Sehingga apa? Ketika saya mengalihkan kepada pihak lain, maka itu mutlak adalah pelanggaran hukum. Sehingga kalau kita bicara terkait konten yang ada di video itu kan mengandung konten pribadi. Ya, pribadi di mana menurut saya ya, ada sosok yang memang sengaja merekam, kemudian mengedit, kemudian menyerahkan kepada pihak lain. Dengan cara apa? Mungkin dugaan saya dengan berupaya untuk memperkaya dirinya. Jadi jelas cara memperolehnya ini sudah tidak benar, ya, tidak sah. Makanya naik penyidikan. Kalau sudah naik penyidikan, saya minta kepada mungkin para terlapor ini atau terduga terlapor, saya minta persiapkan aja diri Anda untuk mengikuti proses hukum. Oke? Karena saya akan mendorong terus sampai dilakukan penetapan tersangka. Oke? Sampai dilakukan penetapan tersangka, sampai juga dilakukan penahanan. Karena kenapa? Ancaman yang kami laporkan ini adalah ancaman yang di atas 5 tahun. Sehingga secara subjektif apabila seseorang melakukan perbuatan yang berulang, maka terlapor tersebut boleh dilakukan penahanan nantinya pada tingkat penetapan tersangka. Bang, motif pemerasan ada nggak? Mungkin motif pemerasan gitu, kalau nggak bayar, buat sebar deh gitu bang. Mungkin harapan ada nggak? Nggak ada, tapi berdasarkan barang bukti dan saksi fakta mengatakan bahwa memang di sana ada transaksi. Ada yang ada itu fakta transaksional. Terjadi pemindahan itu kemudian dengan menguntungkan dirinya. Jadi diri seseorang itu, ya kan? Nah, jadi dari sini dari A ke B, B ke C. Nah, nanti kita minta penyidik untuk menggali. Nah, ini pasti sudah menjadi satu kelompok, ya, satu kelompok sudah direncanakan. Makanya banyak orang kalau tidak direncanakan pasti melibatkan cuma satu orang. Bang, pihak-pihak itu ada menyangkut dengan Mawar nggak bang? Nah, nama yang tadi disampaikan itu, menurut saya ya, saya akan mencoba supaya nama itu juga turun dalam posisi terlapor. Saya akan mencoba supaya nama yang tadi disebutkan itu menjadi turun terlapor dalam laporan polisi kami. Berarti mungkin Mawar akan bisa diperiksa bang, ilegal akses. Pasti kita minta untuk diperiksa. Kita minta untuk diperiksa. Oke, untuk penegakan hukum yang adil dan merata, kita minta untuk diperiksa. Karena kenapa? Alat bukti itu dipakai oleh yang tadi namanya M itu di Polda Metro Jaya hingga naik penyidikan. Menurut kami sudah dirugikan. Karena kenapa? Yang barang yang tidak sah kok dipergunakan gitu loh. Paham kan? Ya kan, barang yang tadi handphone tadi yang saya bilang diambil, ya kan, yang kita tahu milik siapa, kemudian kita alihkan tanpa persetujuan orangnya. Nah, itu dia tuh. Nah, saya minta kepada penyidik untuk memanggil nama yang tadi untuk diperiksa juga dalam tingkat penyidikan. Bang, Polda Metro Jaya menyebut ada barang bukti 7 video. Ya. Itu videonya apa saja dan di mana Bang itu mungkin video yang dijadikan barang bukti itu? Menurut saya dari 7 video itu ya itu juga yang kami jadikan barang bukti di sini. Ya kan, cuman kan mungkin yang 7 itu kan dipotong-potong itu. Nah, ya itu karena dipotong-potong menurut saya ya udah ada tambahan pasal itu nanti terhadap yang potong-potong itu. Karena kenapa? Pasal 32, 35 ITE yang saat ini menjerat Roy Suryo CS juga dalam hal di dalam laporan ini kurang lebih akan sama. Jadi saya akan minta penyidik nanti ketika gelar penetapan tersangka itu pasal itu harus diterapkan. Karena kenapa? Sudah dipotong-potong. Nah, sudah tidak original lagi. Bang, Ya. berarti itu videonya adalah satu video dipotong menjadi 7 atau memang Ada tempat lain, yang Bang? beda-beda Bang? Kemungkinan satu video dipotong-potong. Jadi ada proses pengeditan dan segala macam. Kemungkinan seperti itu. Nah, tapi saya nggak bisa menjelaskan berlebihan karena kenapa? Nanti merusak pemeriksaan polisi. Nah, biarkan dulu ini bergulir, ya kan? Yang penting teman-teman sudah tahu laporan kita sudah naik penyidikan tanggal 6 kemarin, tanggal 7 penetapan penyidikan, tanggal 8 korban dan saksi hari ini diperiksa. Bang, terakhir dia mau nanya nih, Bang, terakhir. Bang, mau nanya. Bang, perkara Hinari bisa terjadi kalau yang di Sadin atau gimana? Ya, prinsipnya KUHP yang baru tanggal 2 kemarin kan sudah sudah berlaku. Sehingga paling ada penyesuaian aja. Penyesuaian pasal. Ya. Jadi kalau misalnya laporan di sana itu 284 nanti disetarakan dari pasal 284 dijongtokan kepada pasal yang ada di KUHP yang baru. Nah, demikian juga kami melaporkan di sini illegal access, pasal illegal access itu akan nanti jongto
ya kan, dengan undang-undang yang baru, dengan pasal yang baru, kemudian setelah itu dilayangkan panggilan kepada terlapor. Seperti itu. Inara satu dong, ini kan kunci dari permasalahan konflik kalian ini kan perdamaian Insan Fahmi dengan Mawar. Dan kamu sebagai istri, apa yang kamu katakan kepada Insan untuk mendorong perdamaian dengan Mawar ini? Sedari awal, sedari kasus ini mencuat ke publik juga, dari keadaan mereka masih konflik ya dalam rumah tangga, bahwa Insan sudah menjatuhkan talak 2, saya sudah meminta Insan untuk memperbaiki rumah tangganya. Karena saat itu saya melihat, walaupun saya belum kenal secara langsung ya pribadi saudaranya, saya melihat tidak ada unsur syar'i untuk menceraikan gitu, makanya saya melihat selama itu tidak ada unsur syar'i, ya alangkah baiknya coba diperbaiki rumah tangganya. Saya mendorong saudara Insan untuk melanjutkan hubungan rumah tangganya. Itu sebabnya kenapa saudara Insan ini tidak langsung mengurus perceraian di pengadilan agama, karena dia masih mau memberikan kesempatan kepada saudarinya. Berarti emang niat poligami juga ya Kak? Kan memang sebelumnya menurut pengakuan saudara Insan ya, dia sudah memberikan opsi kepada saudari M apakah mau melanjutkan dengan opsi poligami seperti sesuai dengan voice note yang beredar di sosial media, atau ya pilih selesai gitu secara baik-baik. Mbak Ina, ini kan semua media dan netizen Indonesia menyoroti Mbak Ina ya, apalagi Mbak Ina sekarang menetapkan memutuskan untuk menjadi istri kedua. Bagaimana Mbak tanggapannya mengenai cancel culture yang netizen lakukan buat Mbak Ina? Ya, jujur aja dalam hidup itu kalau kita tolak ukurnya sama opini publik, pendapat orang, pendapat keluarga, itu nggak akan ada habisnya ya. Kayak kita hidup terombang ambing ya sama pendapat orang gitu ya. Padahal Allah udah jelas menetapkan syariat Islam ini untuk kita taati gitu, terutama dalam hal ya rumah tangga gitu, bahwa ya kita sebagai istri bagaimanapun keadaan suami kita ya dia imam kita harus taati. Dia sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Islam terhadap saya gitu. Jadi tidak masalah ya Mbak kalau misalkan netizen memilih hal tersebut terhadap karir Mbak Ina di entertainment. Apa yang orang lain katakan terhadap saya itu kan penilaiannya mereka, bukan berarti menentukan value saya. Lagi pula kalau memang saya berniat untuk menjadi pilihan keduanya orang, ya sudah sedari dulu lah saya ngapain artis, capek artis. Oke. Inara satu lagi dong. Ya, satu lagi. Terakhir ya. Terakhir ya. Banyak yang bilang Insan Fahmi itu mengikuti NPD. Apa tanggapannya? Alhamdulillah kemarin aku sudah mencoba untuk mendampingi beliau ke terapis ya, psikiater, psikolog gitu ya. Alhamdulillah sih untuk hasilnya semua aman, positif gitu ya, nggak ada yang sesuai dengan tuduhan yang beredar di sosial media ya. Mungkin untuk orang-orang yang saat ini sedang menuduh orang lain gitu ya, ya aku sarankan sih untuk sama-sama lah kita periksakan diri demi untuk kebaikan kesehatan bersama. Oke ya. Oke. Mau lanjut lagi nih. Udah Bang, Bang. Makasih Bang. Versi tadi kan bilang FD terus sekarang akan membawa nama ini dalam kasus video ini sendiri Bang. Nanti nggak tahu mungkin kalau FD yang di Polda sendiri akan gagal. Ya, kita sudah memilih proses hukum. Apapun konsekuensi hukumnya kita harus hadapi. Kita seperti itu. Ya, apapun konsekuensinya kita harus hadapi. Ya, mau siapa duluan yang cepat naik tersangka kita hadapi. Ya kan, toh di sana punya cuman ancaman berapa bulan aja kok. Kita hadapin lah. Ya, dari Sabang sampai Merauke nggak mundur kita hadapi. Ya, tapi hati-hati. Yang di sini ancamannya di atas 5 tahun. Illegal access 6 tahun. Ya kita coba aja. Kan begitu. Sederhana pilihan ini gitu. Ya, oke. Ya oke Bang, hukum dari Mawar sendiri kekeh nih Bang, akan menjawab untuk jawaban RJ kemarin. Pertama, kedua, kekeh untuk melanjutkan nantinya sampai dengan Suruh dia lanjutkan aja sampai ujung, kita tunggu. Ya, saya tunggu dia di tikungan gitu aja. Ya, oke. Kayak nanti dibatasi sama Virgon nggak sih untuk ketemu anak-anak? Nggak secara eksplisit sih. Tapi ada indikasi seperti itu. Ada yang mau disampaikan mungkin kalau untuk Insan atau suami? Ada yang mau disampaikan? Closing statement. Iya. Closing statement. Closing statement ya, nggak ada pertanyaan lagi. I love you Insan mungkin Kak. Ada Kemarin kan viral tuh Kak. ujian rumah tangga ini mungkin bagaimana Kak? Harapan saya semoga dari kasus ini menjadi pelajaran ya buat kita semua, mau itu suami, mau itu istri, untuk
muhasabah diri dan mawas diri gitu, berpikir dulu sebelum bertindak, karena ini juga menjadi pelajaran bagi aku di kasus sebelumnya terhadap mantan suamiku, karena memang melalui proses hukum itu panjang dan sulit dan memakan waktu, biaya, mental, dan juga pastinya korban anak-anak. Karena apa yang bisa ditempuh kalau memang bisa ditempuh musyawarah secara keluarga, musyawarah secara keluarga. Oke, itu Pak, gimana Pak? Masih. Terakhir udah. Alhamdulillah dari kasus yang sebelumnya aku bersama mantan suami, salah aku terutama salah karena dia udah lebih dewasa ya, bisa bersikap bijak gitu menanggapi segala sesuatu. Dia paham bahwa apa yang sudah terjadi ya sudah terjadi, sudah berlalu. Kita sebagai manusia taubat yang sebaik-baik taubat, dan dia juga paham bahwa orang tuanya ini keduanya adalah manusia yang bisa hilang, bisa salah. Begitupun juga dia sebagai anak bisa salah pada orang tuanya. Jadi ya itu adalah salah satu anugerah dari Allah sih, diberikan anak-anak yang soleh, solehah, yang bijaksana itu menanggapi realita kehidupan. Oke. Makasih.